Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, untuk menambah keberkahan di acara kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator kita pada malam ini, yaitu Bapak Sugiro Yaman. Kepada Bapak Sugi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya terdengar? Kalau terdengar mungkin bisa di chat ya, terdengar gitu ya. Biar tidak ada ini ya. Terdengar Bu Dinar, terdengar ya? Alhamdulillah terdengar jelas, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bu Nur Sofia sebagai instruktur dari kelompok 2. Yang saya hormati juga presenter Bu Eva, Bu Dina, dan para peserta yang hadir di seminar Zoom ini gitu ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali di acara kegiatan PCT ke-8, batch ke-8 kelompok 2, yaitu yang seri ke-4 gitu ya. Insya Allah sudah hadir di hadapan kita Bu Eva Apianti. Beliau akan memberikan materi berkaitan dengan menggunakan video pembelajaran interaktif dengan Edpuzzle. Nah, tentu penasaran ya teman-teman semua, tentu penasaran bagaimana sih membuat video interaktif dengan menggunakan Edpuzzle. Nah, oleh karena itu tanpa panjang lebar, tapi sebelumnya mungkin saya akan kenalkan dulu Bu Eva ini. Nama lengkapnya adalah Bu Eva Apianti MPD. Beliau magister luar biasa ya. Kemudian beliau merupakan guru IPA di SMP Negeri 52 Bandung. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja, dan semakin penasaran apa sih Edpuzzle tersebut, kita langsung dengarkan dari pemateri yang luar biasa hebat. Padanya Bu Eva, mangga saya persilahkan. Mangga Bu Eva. Ya, hatur nuhun Ibu Dinar sebagai host, Pak Sugi moderator. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu instruktur dan Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut serta dalam seminar online kali ini. Mohon izin saya berbagi tentang salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh seperti saat ini, yaitu Edpuzzle. Mungkin Bapak Ibu juga sebagian ada yang tahu, ya nggak apa-apa, kita sama-sama menguatkan lagi. Langsung saya share screen ya. Sudah ada belum Pak? Sudah ya? Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Ya. Sudah terlihat. Ya. Ya, Bapak Ibu, mohon izin saya berbagi mengenai bagaimana cara membuat video pembelajaran interaktif dengan Edpuzzle. Berbicara tentang video pembelajaran, tentu saja sudah merupakan hal yang tidak asing lagi ya bagi kita selama melaksanakan PJJ. Bahkan beberapa dari kita sangat sangat mungkin ada yang sudah mahir membuat video pembelajaran gitu ya. Nah, pernahkah Anda membuat video pembelajaran tetapi siswa tidak menontonnya, bahkan melewatkan atau men-skip videonya? Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Ya, ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya pas awal-awal tuh semangat membuat video pembelajaran. Assalamualaikum Bu Eva, suaranya hilang.
Assalamualaikum Bu Epa. Assalamualaikum Bu Epa. Halo Bu Epa. Ya mungkin ada gangguan jaringan dari Bu Epa, kita sambil menunggu Bu Epa. Ya betul, sama berarti saya juga sama merasakan dengan yang dirasakan oleh, bukan dirasakan, didengarkan oleh Bu Nelly ya. Suaranya Bu Epa hilang. Mungkin sambil mendengar atau sambil menunggu dari Bu Epa, mungkin nanti Bu Dinar juga mengkoordinasikan dengan Bu Epa supaya kendala-kendalanya segera teratasi. Baik Bapak Ibu semua, tadi bahwa pembicara atau Bu Epa akan menyampaikan tentang bagaimana pembuatan video interaktif dengan menggunakan Edpuzzle. Tentu Bapak Ibu semua bahwa di era sekarang luar biasa ya, kita sebagai guru gitu di era teknologi ini, di mana banyak sekali video-video kreatif yang sangat keren gitu ya, sangat keren, baik itu yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga apa, seperti kalau dulu kita kenal ada bimbel gitu ya, bimbel ruang guru dan sebagainya, ataupun kreator-kreator yang lainnya. Bu Epa sudah ada Bu Epa? Bisa cek suara Bu Epa? Nah tentu ini menjadi tantangan sendiri bagi kita sebagai seorang guru, bagaimana bisa membuat video pembelajaran yang sangat interaktif gitu ya, melalui pengenalan berbagai aplikasi tentunya gitu ya. Kemarin apalagi di dunia sekarang di masa pandemi gitu. Oleh karena itu kreativitas dan juga inovasi kita sebagai seorang guru tentu harus lebih ditingkatkan lagi gitu. Penguasaan kita terhadap berbagai aplikasi yang mendukung pembelajaran tentu perlu kita tingkatkan lagi. Assalamualaikum Bu Epa, sudah hadir? Bu Iya, Epa, cek suara Bu Epa. ada suaranya ya. Alhamdulillah ada, kelihatan. Aduh, mohon maaf. Ya. Bu Epa gimana, sudah siap Bu Epa? Iya, saya screen lagi. Oke, silakan Bu screen. Apakah sudah kelihatan? Mangga Bu, saya kembalikan lagi sama Bu Epa. Iya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, kembali lagi tadi ya. Nah, ini ya, tadi sampai sini. Kita semua pasti pernah membuat video pembelajaran. Nah, pengalaman saya ketika saya sudah semangat membuat video pembelajaran, ternyata siswa tidak menonton videonya gitu ya, malah men-skip gitu. Terus mereka dengan melihat jawaban dari teman. Nah, akhirnya saya coba menggunakan Edpuzzle agar siswa istilahnya itu dipaksa ya menonton video pembelajaran hingga akhir seperti itu. Nah, apa saja keuntungan dari, jadi Edpuzzle ini adalah website yang dapat membantu guru dalam memilih video, mengedit, memotong, merekam suara, menambah pertanyaan. Intinya, siswa nggak cuma menonton video, tapi bisa interaktif menjawab pertanyaan. Seperti itu. Nah, lalu ini dari situs Edpuzzle-nya, kenapa katanya kita akan mencoba? Karena kita bisa memotong videonya. Jadi dari video yang
kita buat atau video yang kita yang panjang itu bisa kita potong sesuai kebutuhan kita. Lalu kita bisa menambahkan suara, lalu kita bisa menyisipkan pertanyaan. Pertanyaannya bisa berupa esai dan pilihan ganda. Lalu kita bisa mencari video, kita bisa upload video dari manapun. Bisa dari yang sudah ada di YouTube, yang sudah jadi, atau kalau kita rajin bikin video, maka kita bisa mengupload video kita sendiri. Ya, ini ya, nah ini beberapa. Jadi, ini beberapa manfaat dari Edpuzzle yang membedakannya dengan video pembelajaran biasa. Kita bisa menggunakan video dari YouTube atau mengunggah video sendiri. Terus kita bisa melihat progres persentase penyelesaian siswa mana yang sudah selesai. Jadi nanti ada persentasenya. Terus apa aja yang sudah tuntas dan belum tuntas menonton video. Kita bisa sematkan pertanyaan dan video akan berhenti secara otomatis dan bergerak maju setelah ada yang merespon. Lalu kita bisa ngasih umpan balik langsung setelah siswa mengirimkan respon. Misalkan jawaban kamu masih salah atau umpan balik yang menyemangati siswa seperti itu. Lalu nanti di akhir akan ada laporan siswa menyelesaikan tanggal berapa, nilainya berapa. Kalau kita menyisipkan soal PG, itu otomatis dinilai sama Edpuzzle. Kalau benar langsung dikasih 100, kalau salah langsung 0. Kalau esai memang tidak bisa otomatis, tapi kita bisa baca satu-satu, langsung kita kasih skor, nanti Edpuzzle akan menghitung. Jadi tetap nanti di akhir itu, siswa sudah memperoleh nilainya dari skala 100. Selanjutnya, di sini mungkin saya coba putarkan, mudah-mudahan bisa diperbuka ya. Bagaimana sih tampilan ini? Tampilan Edpuzzle di handphone gitu ya. Kebanyakan siswa kan pakai handphone. Kita coba tampilan di handphone itu seperti ini. Ini akun Edpuzzle saya. Ini adalah videonya. Ini yang tanda-tanda seperti air, seperti butiran air ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita sematkan. Kita bisa pilih disematkannya di menit keberapa. Lalu ini kita bisa menugaskannya ke kelas yang kita ajar sekaligus. Saya coba putar. Jadi siswa nonton dulu videonya. Nanti kalau udah sampai di tanda titik ini, nah video akan tiba-tiba berhenti dan akan muncul pertanyaan yang kita sisipkan. Nanti siswa langsung menjawab di sini. Ini contoh jawabannya. Jadi pertanyaannya kalau bisa pertanyaan yang jawabannya itu ada di video yang kita tampilkan gitu ya. Supaya siswa nonton videonya. Lalu nanti dia nonton lagi, nonton materi lagi di video. Nanti ada pertanyaan, ini contoh pertanyaan PG. Kalau PG siswa tinggal jawab dan submit. Nanti nilainya akan langsung dihitung oleh si Edpuzzle. Ya, kurang lebih seperti itu tampilan kalau kita menggunakan video yang memanfaatkan Edpuzzle. Nah, lalu di sini saya akan coba tampilkan screenshot ya, bagaimana cara membuat video yang seperti tadi. Tentu saja awalnya dari pembuatan akun Edpuzzle ya. Kita masuk ke websitenya Edpuzzle, edpuzzle.com. Nanti seperti biasa kita sign up. Sign up-nya bisa pakai langsung sign up with Google. Terus nanti kita ada memasukkan sekolah. Jadi sekolah kita pasti terdeteksi. Nanti kita ketik nama sekolahnya, dan sekolah kita akan terdeteksi. Lalu kita pilih akunnya, pakai akun email yang mana. Setelah membuat akun, tampilan di dalamnya sekolah kita langsung terdetek ya, ada tertulis di sini SMP 52. Dan kalau
ada, kalau kita klik itu nanti akan muncul guru siapa saja di SMP 52 yang menggunakan Edpuzzle. Lalu ini My Content berisi video yang sudah kita unggah ke Edpuzzle. Kalau kita mau tambahkan, kita tinggal Add Content. Add Content-nya bisa kita membuat video, bisa kita mengupload video. Saya pernah coba kedua-duanya, antara mengupload video dari laptop dengan memasukkan link YouTube video. Ternyata lebih cepat memasukkan link YouTube video. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau memasukkan video ke My Content, itu lebih cepat kita salin link YouTube-nya. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah disalin, maka videonya otomatis akan masuk ke My Content, ke konten kita. Durasinya ini kita bisa sesuaikan. Ini ada tanda 6 titik, berarti di video ini sudah disisipkan 6 pertanyaan. Lalu, nah ini contoh tampilan yang tadi ya. Kita setelah mengupload, kita bisa memotong video, bisa menyisipkan suara, bisa menyisipkan pertanyaan. Pertanyaannya bisa open-ended question, isian pendek atau esai. Nanti kita tinggal ketik soalnya. Atau kita bisa menyisipkan multiple choice question. Nah, kalau misalkan malas menilai esai, kita bisa sisipkan semuanya aja PG. Nanti di Edpuzzle akan otomatis menilai. Nah, lalu kalau kita sudah mengupload video dan sudah menyisipkan pertanyaan, bagaimana cara share ke siswanya? Kalau sekarang kan kita kebanyakan pakai akun belajar ya, dan di situ semuanya pakai Google Classroom. Maka kita bisa langsung mengimport student dari Google Classroom. Jadi si siswa otomatis bisa mengakses ini gitu tanpa kita harus nge-share link Edpuzzle-nya. Lalu kita juga bisa langsung ngasih tugasnya di Google Classroom. Kita bisa kasih tenggang waktunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi ketahuan siswa yang telat mengumpulkan. Nah, ini contoh partisipasi siswa yang mengerjakan Edpuzzle. Jadi ketahuan namanya, dia udah ngerjain berapa persen, lalu dia ngerjainnya kapan? Ada yang 2 jam yang lalu, ada yang baru ngerjain 10 menit yang lalu, tapi dia masih on time. Jadi informasinya lengkap. Lalu ini contoh jawaban siswa. Jadi kalau misalkan esai, skala maksimalnya 100, ini kita harus nilai satu-satu. Oh, ini jawabannya hampir benar, 90. Oh, ini salah banget misalkan. Itu mah kebijakan guru ya menilainya nilai berapa. Kalau PG, kalau dia sesuai dengan jawaban pertanyaan, akan langsung dinilai 100 oleh Edpuzzle, dan kalau salah 0. Lalu ini adalah contoh nilai yang diperoleh siswa. Dia dapat 93 dari 100. Dia menontonnya 100%. Dia sudah menjawab 6 dari 6 pertanyaan, artinya sudah menyelesaikan. Sudah menyelesaikan on time di jam sekian. Lalu ini yang kotak-kotak berisi angka, ini adalah jumlah berapa kali siswa memutar video sebelum dia menjawab pertanyaan. Nah, kalau di bagian atas ini, siswa ini dia memutar 3 kali untuk menjawab jawaban pertama. Sementara selanjutnya dia hanya memutar 1 kali, dan dia membutuhkan waktu mengerjakan hanya 6 menit. Sementara siswa lainnya, ini dia sampai memutar 5 kali, 4 kali, 6 kali, 3 kali ya, sampai dia memperoleh jawaban, dan dia membutuhkan waktu 23 menit. Jadi Edpuzzle ini benar-benar bisa, si siswa benar-benar nonton videonya, dia bisa mengulang berkali-kali sesuai kebutuhan dia, sampai dia mendapatkan jawaban yang betul. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bu Epa, luar biasa pemaparannya berkaitan dengan menggunakan Edpuzzle untuk videonya lebih interaktif. Wah, luar biasa ya, dari kita bisa dapatkan ilmu gitu ya. Bagaimana ternyata videonya bisa kita potong gitu ya, bisa kita kasih suara,
bisa kita sisipkan pertanyaan lebih interaktif lagi. Apalagi tadi ada di akhirnya sudah ada nilainya gitu ya. Ketika anak menjawab ini sudah ada ketahuan nilainya berapa, kemudian seberapa banyak frekuensinya dia sudah menonton gitu kan, bisa dibandingkan gitu. Luar biasa. Baik Bapak Ibu semua, mungkin kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mangga kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ataupun lewat chat gitu ya. Ada yang mau bertanya mangga? Dari Ibu, dari Pak Dida atau dari siapa? Dari Bu Yulinda, Bu Ois, Bu Nelly, Bu Nur, mungkin ada pertanyaan? Bisa langsung atau lewat chat. Baik, Bu Nelly Nurleli, mangga bisa diaktifkan untuk mic-nya ya, di unmute. Mangga Bu Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Bu, share-nya itu lewat Google Classroom ya? Ya. Kalau seandainya videonya itu di-share lewat WhatsApp, bisa nggak? Langsung dijawab ya, Pak? Baik. Iya, Bu Nelly, terima kasih. Ada pertanyaan dari Bu Nur Nelly adalah, Bu Eva, apakah tadi kan videonya bisa di-share di Google Classroom, nah sekarang apakah bisa di-share di WhatsApp atau enggak gitu? Mangga Bu Eva. Ya, terima kasih Bu Nelly pertanyaannya. Bisa Bu, jadi karena tadi contohnya saya import siswa dari Google Classroom, maka saya share-nya di Google Classroom. Kalau misalkan Bu Nelly nggak pakai Google Classroom, kita tinggal share link Edpuzzle-nya. Nanti kan di atas video itu ada link videonya. Itu yang kita share ke WhatsApp. Tapi Edpuzzle ini ketika siswa mau mengklik videonya, maka siswa harus mengunduh dulu Edpuzzle-nya. Seperti itu. Oh gitu, iya. Hatur nuhun. Ya, sami-sami Bu Nelly. Iya, terima kasih Bu Nelly. Yang lainnya ada pertanyaan? Baik, kalau begitu saya aja yang bertanya, nggak apa-apa Bu. Bu Eva, ini kalau kan terkait dengan video ya, apakah ini kaitan dengan hak cipta gitu? Takutnya nanti ketika kita upload ke YouTube pribadi, di-banned sama YouTube, apakah ini tidak jadi masalah kalau seperti ini? Iya, Kan Bapak, kita ngambil terima kasih. video. Iya. Yang barusan saya contohkan juga itu adalah video yang saya ngambil di YouTube gitu ya. Terus saya crop bahkan karena awalnya terlalu panjang, saya crop. Saya kira nggak masalah selama nanti kita tetap cantumkan gitu. Ketika penugasan atau apa tetap kita cantumkan si sumber videonya. Oke, terima kasih Bu Eva ya. Selama kita mencantumkan gitu ya di video aslinya. Baik, ada pertanyaan dari Bu Zia. Bagi guru saat mengoreksi tugas bisa langsung di aplikasi. Nah, ini bagi siswa, jadi guru ingin mengoreksi tugas siswa nih, apakah bisa langsung di GC-nya atau di Edpuzzle-nya, Bu? Nah, Iya. enggak Bu Eva. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita ngoreksinya langsung di Edpuzzle, Bu. Jadi ngoreksinya di Edpuzzle akan langsung otomatis ternilai, tapi kan si Edpuzzle ini langsung nge-link ke Google Classroom gitu, jadi sekaligus. Tapi kan nilainya kita masuk ke Edpuzzle dulu. Karena kan di tugas di Google Classroom-nya juga si siswa harus masuk dulu ke Edpuzzle gitu. Jadi apa ya istilahnya yang bisa insert gitu? Jadi tetap masuk dulu ke Edpuzzle, tapi bisa mengimport ke GC. Baik, terima kasih Bu Eva. Jadi harus masuk ke Edpuzzle-nya dulu Bapak Ibu semua ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu guru hebat luar biasa. Bu Nelly masih mengangkat tangan mau bertanya lagi? Mangga Bu Nelly. Ada lagi yang mau bertanya?
Bu Nur Sofia dari instruktur kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, berarti kan nanti siswanya itu berarti mengunduh dulu aplikasi Edpuzzle kan? Berarti nanti apakah siswanya itu harus bikin akun dulu atau bagaimana? Ya, baik Bu. Nah, harus bikin akun dulu atau tidak? Tanya bocah gimana, Bu Eva? Kalau apa namanya teh? Yang pernah saya coba ya Bu, karena saya langsung masukin ke Google Classroom, dia nggak bikin akun karena udah join. Dia nggak akan lewat Google Classroom, maka kita share linknya, maka kita share juga kode Edpuzzle-nya. Maka sama seperti apa ya, kayak quizzes kayak gitu kan, kita harus langsung kita sudah joinkan siswa itu di setiap kelas. Jadi dia nggak join lagi, maksudnya hanya klik langsung join gitu, nggak usah masukin kodenya lagi. Oke. Terus kalau untuk Edpuzzle ini ada limitnya nggak? Kan ini aplikasi gratis kan, berarti ada limitnya atau gimana ini itu? Limit apanya Bu? Kalau limit video yang diuploadnya ada, hanya 10 sampai 20 kalau nggak salah. Kecuali kalau kita menginvite guru lain, maka kita bisa nambah 3 video di konten kita ya, di konten kita. Berarti maksimal video yang ada di akun kita. Tapi kalau mau nambah, kita invite guru lain, kita dapat 3. Jadi memang ada batas videonya. Gitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya, luar biasa. Berarti ini mah tidak berbayar ya Bu Eva ya, aplikasinya. Kan suka ada trial dan sebagainya. Gratis ya ini mah ya. Iya, betul. Jadi bisa kita pakai selama-lamanya gitu ya. Iya, asal nggak lebih dari 10 video aja Pak, batas videonya. Oh gitu. Nanti bisa dihapus gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, di sana sudah ada daftar presensi. Mungkin kalau yang belum mengisi daftar hadir, maka bisa diklik linknya untuk mengisi daftar hadir. Bagaimana yang lainnya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ada di tarosan. Gimana, ada pertanyaan? Nggak ada, Bu Eva sudah siap nih, udah mempersiapkan, luar biasa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan saja, Bapak Ibu semua. Saya kira ini materi yang luar biasa, ilmu yang baru mungkin bagi saya pribadi, dan mungkin bagi Bapak Ibu semua, di mana ini bisa kita aplikasikan untuk kegiatan pembelajaran bersama dengan anak-anak gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk hadir di acara seminar kelompok 2. Mudah-mudahan sekali lagi itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu semua, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Ois Aminah, hatur nuhun. Terima kasih yang sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Pak Dida, terima kasih. Kemudian Pak Dida, Bu Nelly, Bu Ois, terima kasih sudah bisa menonton. Jadi presensinya gitu ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Kemudian selanjutnya ada masukan dari Ibu instruktur atau nanti menunggu yang lain ini dulu Bu Eva ya, nunggu yang lain selesai dulu ya. Ada masukan dari instruktur ya, Bu Eva ya. Iya Pak.
Sebenarnya saya mau penasaran, pengen apa ya, pengen ada tutorialnya gitu, gini gitu. Ya, untuk share screen sambil itu nggak bisa, Bu. Mungkin jaringannya kurang kuat. Iya, biasanya. Kalau dari HP bisa nggak? Dari HP di share screen. Iya, di share screen dari HP, coba. Hmm. Saya penasaran sih dari ininya pas bagian apa namanya videonya yang masuk pertanyaan gitu, karena saya juga pengalaman gitu apa namanya bikin konten di YouTube di skip, Nah, jadi tahu gitu. kalau dari handphone berarti share apa ya? Share Share aja Bu yang di tengah, ada yang kotaknya warna kuning. bukan? Iya, ada pilihannya. Web, dokumen. Atau saya coba dari laptop ya, Bu? Boleh, boleh. Kalau di menu saya mah di sini ada share screen. Ada, Bu. Iya, terima kasih Bu Nelly. Nanti bisa diskusi langsung sama Bu Eva. Bu Eva, gimana? Ini muncul nggak? Muncul, Bu Eva, muncul. Iya, jadi ini udah langsung masuk ke akun saya. Ini karena terbatas, jadi di sini juga yang saya simpan hanya satu video yang tadi saya putarkan. Jadi ini konten saya. Nanti kita tinggal salin link Zoom-nya di sini di search konten. Terus yang tadi ini mau dicoba apanya maksudnya, Bu? Dari mulai upload videonya gitu, Bu? Bu, ini ya, saya klik yang ini. Ini udah saya sisipkan 6 pertanyaan. Ketika kita klik, Ini lalu di tanda si titik ini akan tiba-tiba ini sekalipun yang siswa perlukan gitu ya. Atau dia bisa skip dulu untuk maju ke pertanyaan selanjutnya. Tapi tetap nanti di akhir dia harus jawab. Jadi biasanya siswa yang sudah itu dia akan rewatch. Di sini kita tulis isinya agar pesan cepat sampai, misalnya. Submit. Nah, lalu akan muncul pertanyaan selanjutnya. Kenapa langsung pertanyaan selanjutnya? Nah,
Jadi ya, ini video tentang cara kerja mata ya. Setelah dia mengamati, muncul lagi pertanyaan. Fungsi saraf optik. Nah, jadi di sini sudah ada berdasarkan tayangan video. Artinya dia harus nonton dulu tayangan video. Nggak bisa dia searching dulu di jawab tadi menyangga bola mata. Bisa rewatch kalau belum nemu jawabannya, atau kalau sudah yakin. Nanti maju lagi, Bu, ininya apa? Si videonya akan berhenti lagi di pertanyaan yang sudah kita sematkan. Saya percepat saja ya ke PG yang tadi. Nah, tinggal pilih saja. Misalkan setelah menonton video, bagaimana urutan jalannya rangsang cahaya? Misalkan jawabannya yang ini. Kalau dia belum dapat jawaban, dia bisa rewatch. Kalau sudah yakin, siswa bisa submit. Nah, kalau ini, kalau udah betul, selesai, di akhir itu memang kita harus periksa manual. Tapi skor akhir tetap akan dihitungkan oleh Edpuzzle. Jadi kita udah punya nilai akhir ketika siswa sudah selesai menonton. Langsung Ibu tampilannya kalau di Edpuzzle. Jadi ketika kita sudah capek nih bikin video, ini kalau pakai Edpuzzle, insya Allah pasti ditonton oleh siswanya. Daripada kita hanya share link YouTube saja gitu. Walaupun tetap di akhir misalkan ada jawab di Edpuzzle, mereka harus nonton, mereka bisa diulang-ulang sampai mendapat jawabannya. Dan di akhir akan ada informasi yang lengkap untuk guru, mulai dari tanggal penyelesaian, jam penyelesaian, kebanyakan begitu, Bapak Ibu. Pantas daripada di YouTube, soalnya ya itu biar nggak bisa di skip. Iya Bu, betul. Bener. Cuma di skip, kemungkinan di skipnya sangat besar sekali gitu ya. Iya. Kalau ini sisip-sisip di akhir, lalu videonya, sisip-sisip di antara video, lalu videonya otomatis berhenti jika ada pertanyaan, maka mau tidak mau si anak harus nonton dulu, harus jawab dulu, baru bisa lanjut. Iya. Berarti tadi soalnya bisa PG sama SA ya? Cuman 2 itu aja kan ya? Soalnya siswa itu akan dapat menjawab pertanyaan karena sebelumnya dia sudah menonton videonya dulu. Jadi dia nggak dapat jawaban pertanyaannya dari sumber lain, tapi dari video. Jadi kita benar-benar mengoptimalkan, memaksimalkan video yang kita buat gitu. Kalau dari jenis pertanyaan yang bisa diinputi itu hanya PG sama SA aja ya? Maksudnya kalau yang nggak bisa menjodohkan dan lain-lain gitu ya? Enggak Bu, cuma 2, open-ended sama multiple choice aja. Sip. Oke, semakin Oh ya, satu lagi Bu Eva, kalau mau nyisipin soal itu nanti kemana ya menunya?
Ini misalkan kita mau download video ya Bu ya. Kita tadi kan udah salin linknya. Si video udah otomatis akan masuk ke konten kita. Nah ini kalau kita mau potong, kita tinggal cut. Ini misalkan 10 menit videonya, terlalu lama. Maka ini bisa kita cut kebutuhan. Misalkan mau jadi berapa menit misalkan. Cuma mau sampai alveolus misalkan. Tinggal kita cut. Nah, nanti pertanyaannya di sini Bu, question. Mau pertanyaan apa? Misalkan multiple choice. Ini mau menit keberapa? Jadi kita emang harus nonton dulu baru kita bisa menyimpulkan pertanyaannya gitu ya. Nah, misalkan kita sisipkan di sini pertanyaan urutan sistem pernafasan, urutan organ pernapasan berdasarkan tayangan video. Nah, langsung aja save. Nah, sudah ada tanda seperti titik ini, maka artinya kita sudah menyematkan pertanyaan di video ini. Lalu nanti kita mau maju lagi. Nah, misalkan kita di sini mau bikin PG. Fungsi konka berdasarkan konka adalah, langsung kita jawabannya misalkan di sini menyaring debu, menyamakan suhu. Misal ya, misalkan jawabannya konka buat apa? Menyamakan suhu. Kalau SMP ada 4 pertanyaan. Kita bikin jawabannya 4. Nanti jawaban yang benar kita tandai checklist. Seperti itu. Nanti kita save aja. Nah, yang sudah kita buat, aduh ini tadi belum ke-cut ya. Sudah akan langsung ada di konten kita. Nah, jadi nambah. Baru disematkan 1 pertanyaan. Begitu, Ibu. Terima kasih, Mbak Eva. Ini juga kalau misalkan malas aja di sini. Yang udah ada pakai video orang, yang udah orang sisipin pertanyaan juga bisa. Iya, Pak Sugi sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Halo Bu. Ya, sudah selesai Pak pemaparannya. Baik, alhamdulillah Bapak sudah tadi mendengarkan pemaparan dan juga tanya jawab. Alhamdulillah kita banyak sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita
kegiatan belajar mengajar, terutama dalam pembuatan video yang lebih interaktif lagi. Oke, mungkin dari saya pribadi tadi sudah ditutup ya, maka saya akan kembalikan ke Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Sugi dan Bu Eva ya, Pak Sugi selaku moderator, kemudian Bu Eva sebagai presenter pada malam ini. Sungguh sangat menarik sekali dan ini juga menjadi ilmu baru untuk saya. Sebelumnya saya mohon maaf ya tidak menyalakan kamera karena tiba-tiba error. Dari tadi udah coba dibuka ternyata tidak bisa. Oke, jazakumullah khair. Jazakumullahu khair untuk semua peserta dan Ibu instruktur kita yang sudah hadir ya pada webinar di kelompok 2. Jazakumullah khair, semoga ilmu yang disampaikan oleh Bu Eva itu bermanfaat ya untuk kita semua dan bisa kita amalkan di sekolah masing-masing. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ibu-ibu boleh yang belum mengisi presensi dipersilahkan dan Gimana Bu Dinar? Bu Eva, Bu Nur? Ke peserta lain di luar visiting, misal mau ke siswa boleh, atau mau ke rekan sejawat, atau mau ke keluarga, yang penting peserta dari diseminasinya itu adalah di luar visiting gitu. Kemudian materinya apa saja? Yang pertama, materinya itu pembuatan flyer. Kedua, pembuatan presensi dengan menggunakan Google Form, nanti ditambah dengan form publisher. Kemudian nanti selanjutnya ada juga pembuatan room, kemudian dan pembagian enggak hanya pembuatan room aja, pembuatan room, kemudian sama QR code. Nah, nanti skill set itu yang harus Bapak Ibu sampaikan ke halayak umat gitu. Nah, nanti disampaikannya gimana? Jadi nanti satu-satu, misal kan ada 3 materi. Nanti Pak Sugi misalkan bagian bikin flyer sesi pertama. Nanti sesi kedua diganti oleh Bu Dinar, misalkan Bu Dinar bagian pembuatan room dan pembuatan QR code. Nah, nanti setelah dari Bu Dinar, ganti langsung sesi ketiga ke Bu Eva. Misalkan Bu Eva bagian pembuatan Google Form plus form publisher, kayak gitu. Jadi itu nanti tugas akhirnya setelah 6 kali sesi ini. Begitu. Oke. Kemudian habis itu udah selesai gitu Bu ya? Nah, habis itu nanti tinggal masukin tugas ke kantong tugas. Jadi nanti biasanya di Maret awal, ya pokoknya tanggal 1 sampai tanggal 6 atau pas tanggal 6-nya awal Maret atau akhir Februari. Nah, nanti di e-training Simolek itu sudah ada kantong tugas. Jadi nanti Bapak Ibu mengupload tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Misalkan bukti untuk presenter itu kan buktinya dari rekaman. Nah, nanti kalau rekamannya itu di upload dulu ke YouTube. Nanti habis upload ke YouTube, linknya dimasukkan ke kantong tugas. Kemudian
Kemudian nanti untuk sebagai moderator kan dibuktikan dengan flyer. Nanti flyer yang Bapak Ibu bikin nanti dimasukkan ke kantong tugas. Kemudian nanti untuk host itu kan buktinya dari ini ya QR code. Nanti QR code sama presensinya juga nanti dimasukin ke kantong tugas. Itu nanti itu tugas akhirnya gitu. Biasanya itu nanti di akhir pas sekitar tanggal 1-an lah atau akhir Februari gitu. Karena nanti untuk tugas akhir itu yang akan menentukan Bapak Ibu lulus atau tidaknya adalah dari pihak panitia utama VCT sama nanti bekerja sama dengan Simolek dan Simeokitab gitu. Jadi kalau saya mah sebagai instruktur hanya ini saja, hanya fasilitator, tapi menentukan yang lulus atau tidaknya itu tetap dari pihak pusat. Begitu. Oke, siap. Jadi sekarang penugasan bagian siapa?